Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina. Jamaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada masa perjalanan tauhid diri kita yang telah kita pelajari beberapa saat yang lalu, pada masa wujud dan maujud telah nyatalah aku adalah wujud yang maujud, sehingga nyatalah sudah aku pada wujudku yang bermaujud zahir sebagai sifat bagiku. Dalam hal ini wujud yang dikatakan aku adalah kodrat yang bertajali dalam aras, qudsi dan keramat, maka nyatalah yang dinamakan wujud itu adalah aku. Nyata sudah. Dalam pentajalian maka terlihatlah aku pada maujud untuk mendapatkan ketuhananku sebagai kodrat yang bertajali dalam 9 langkah menempuh masa maujud. Tapi pada waktu dan kesempatan ini kita akan melanjutkan perjalanan tauhid kita kepada sebuah wujud yang bernama aku, yaitu aku adalah aku. Aku pada masa kodrat melaksanakan wujudku dan bermaujud aku dalam masa kodrat aras, qudsi dan keramat menjadi kata aku
pada makom kodrat, yang mana sebuah gerakan telah terjadi oleh aras, kursi dan keramat tersebut menjadi asal usul dari semua wujud yang maujud. Tetapi mengingat kembali kepada sifat ketuhanan, kita baru sampai kepada aku yang menjadi kodrat atau kepada gerak aras yang menimbulkan hayat. Dengan demikian masuk kepada makom aku di dalam aku. Akulah yang ada di dalam aku. Dalam wujud ada pada makom aras, sehingga bertajali menjadi kodrat yang 9 itu berkedudukan sebagai wujud atau ada. Tetapi siapakah yang menggerakkan aras tersebut? Maka dalam kodrat aku adalah pada wujud ada dan tiada. Dalam pentajalian perjalanan tauhid tersebut, laksana perjalanan alif menuju titik akhir daripada perjalanan menemui kodrat iya. Laksana hijahiyah itu memperlihatkan bukti tajalli diri kita. Ya. Alif aftar, alif tersurat aftar, bertajalli mulai dari ba sampai kepada ya, berakhir alif kembali asal muasal dari wujud mula jadi. Datanglah titik satu di huruf ya. Yang kedua, setiap alif yang tersurat mengandung yang tersirat atau ba'dal. Begitu juga ba'dal wa zahiru wal batinu, di mana ada zahirku di situ ada batinku, maka bertajali juga alif sir beserta alif aftar yang nyata, juga kembali alif lenyap menjadi wujud titik. Berarti sudah 2 titik alif tempat tenggelam di dalam huruf ya. Aftar dan ba'dal adalah tajalli zahir dan batin yang diwujudkan berupa huruf ya, yaitu adalah zahir kehambaan yang terjadi. Jadi diri sifat yang maujud pada zahir itu adalah diri rahim yang dinobatkan seperti huruf ya, tempat meminta dan memberi. Kodrat huruf ya adalah rahimakumullah, yang mana jasad sebagai hayat kehambaan, yang penglihatan penjelmaan dari wujud zahir dan batin yang telah kembali kepada asalnya, yaitu 2 titik di dalam huruf ya. Dengan demikian nyata sudahlah, sempurna sudahlah diri yang dikatakan diri sifat yang terlihat itu adalah diri sembahan yang kodratnya adalah hamba dan kehambaan. Yang mana kata hamba melahirkan 2 perkara. Aku, siapa engkau? Hamba Allah. Siapa engkau? Hamba Allah. Inilah zahir yang diperlihatkan yang menjadi diri sifat yang telah kita lihat.
Dua wujud yang tenggelam, alif aftar menjadi zahir, alif ba'dal menjadi diri al-haq, telah diperlihatkan oleh huruf ya keberadaannya. Dengan demikian nyata pada diri kita telah berlaku sifat ketuhanan yang mana memberi dan menerima adalah wujud dari kehambaan. Kodrat huruf ya yang memperlihatkan kodrat ketuhanannya, yaitu disebut dengan hamba. Dalam hal ini kita lihat keberadaan daripada kodrat awal wujud adalah aku. Aku adalah sebuah wujud disebut ada. Kalau kodrat wujud disebut ada, mustahil tiada. Di mustahil tiada inilah maka dikatakan sebuah hal yang mustahil yang menjadikan sebuah wujud bernama ada, yaitu dengan kodrat mustahil tiada. Tiada adalah suatu kodrat yang bernama tiada, yang bersifat mustahil, yang menggerakkan aras pada kodrat aku. Jadi kodrat aku pada wujud tunggal tersebut, di atas tunggal ada namanya mustahil. Inilah yang tiada. Tiada ini adalah suatu awal dijadikan, yaitu berkodrat tiada. Tapi karena dia dijadikan sebuah kodrat bernama tiada, bahwasan yang awal terjadi itu adalah yang ada. Yang ada itulah yang tiada. Karena tiada ini adalah berupa kodrat, maka dialah yang pertama ada. Dinamakan kodrat tiada atau la. Dengan kekuatan kemustahilan sebuah wujud yang bernama tiada, maka akhirnya wujudlah yang ada. Siapa yang tiada dan siapa yang ada? Yang tiada adalah wujud, sebuah wujud yang akan menjadikan suatu gerak atau fi'il terhadap aras yang ada. Tidak mungkin kita bertuhan kepada sebuah gerakan. Maka gerakan itu atau af'al ini dijadikan, digerakkan oleh fi'il yang bernama tiada dengan kodrat mustahil. Dengan kemustahilannya maka wujudlah ada. Dalam tajalli ini yang ada tersebut diwujudkan oleh yang tiada atau yang menggerakkan wujud aras yang ada di dalam diri. Kalau yang ada ini digerakkan oleh kemustahilan, maka pantas kodrat itu disebut kodrat Tuhan yang bersifat mustahil. Ada dan tiada. Yang tiada ini adalah awal yang dijadikan. Kalau yang tiada awal dijadikan, berarti itulah yang ada. Yang tiada inilah awalnya ada. Setelah dia bertajalli, kodrat yang ada menjadi aras atau gerak bagi seluruh hayat pada alam diri, maka yang menggerakkanlah yang lebih menguasai dari segalanya. Maka kemustahilan sebuah wujud yang bernama tiada disebut dengan la
dan ada disebut dengan al. Ini yang dikatakan dengan Allah atau kodrat Tuhan. Sempurnalah wujud tadi menjadi sebuah kodrat Allah atau dinamakan kodrat Tuhan. Maka dalam kodrat yang diwujudkan, yang mewujudkan, yaitu antara diri tiada, kodrat tiada menjadi ada. Ini adalah aku di dalam aku. Karena akulah aku ada. Nah, ini yang dikatakan sebuah kodrat yang disebut dengan kodrat tiada. Karena akulah aku ada. Tidak ada yang menciptakan aku, tapi karena akulah aku ada. Ini dikatakan dengan tiadalah yang mengadakan ada. Makanya dikatakan ada dan tiada. Pada masa perjalanan nanti, hubungan semuanya dikatakan hubungan mustahil. Mustahil inilah yang menentukan akan tiada. Semua kajian, semua kodrat, baik kodrat Tuhan, baik kodrat umat, nanti pada akhirnya kembali kepada tiada, yaitu aku mula jadi yang menjadikan aku. Jadi dengan adanya hanya aku yang menjadikan diriku dengan kemustahilan tadi, karena aku adalah di dalam aku, yang di dalam akulah yang menjadikan aku sebagai kodrat yang nyata. Ini yang dikatakan ada dan tiada. Tiada bukan tidak ada, tiada itu karena ada. Lam alif bernama la, itu kita sudah pernah belajar. La itu akan menjadi hu, aku. Sementara yang wujud bernama ada aku itu adalah berasal dari kodrat. Aras kutsi keramat, makanya namanya ada. Hu, aku. Tetapi ketunggalan wahid, diriku adalah aku di dalam aku. Karena yang di dalam aku adalah mustahil. Bukan ada aras kutsi dan keramat, tapi aku di dalam aku dengan sifat mustahil. Maka dikatakan wajib bul wujud. Nah, ini yang dinamakan aras, itu dinamakan aku, wajibul wujud. Tetapi yang di dalam, yang tiada itu dikatakan wahidatul wujud. Itu yang dikatakan wahidatul wujud adalah wujud yang wahid, yang menjadikan aku sebagai kodrat. Maka kata aku ini ada dua, aku pada kodrat dan aku pada kemustahilan aku. Kalau aku pada kodrat, aras kutsi dan keramat. Dan kalau aku di dalam aku, inilah yang dikatakan aku mustahil tiada. Aku mustahil tiada. Inilah yang dikatakan dengan tiada. Yang tiadalah yang menjadikan ada sebagai kodrat rahasia yang menggerakkan aras. Aras itu adalah aku pada kodrat, aras kutsi dan keramat. Jadi dua, aku adalah aku di dalam aku. Karena diriku sendirilah aku ada. Ini yang dikatakan ada dan tiada. Karena diriku sendiri, nah diriku yang sendiri itulah yang dikatakan tiada. Kalau aku yang wujud itu yang ada, yang bertajali menjadi wujud dan mewujud, itu namanya kodrat. Aku pada kodratku, tetapi wahidatul wujud, aku dalam kesendirian, itu yang dikatakan aku dan tiada.
Ya, aku di dalam aku, yaitu aku, mustahil tiada. Tiada itu adalah nama sebuah kodrat yang disebut la. La itu kita sudah pernah belajar. La ha a aras, sementara alif domah hu disebut juga dengan hu. Wujud aku pada aras, kursi dan keramat disebut juga aku. Mustahil pada diriku itu juga aku, dinamakan la. Jadi aku di dalam aku, karena diriku sendirilah maka nyata aku ada. Ini perjalanan dua alif yang bertajali kepada huruf ya. Kalau sudah bertajali seperti ini, berdiri yang mustahil di dalam aras, maka sempurnalah dikatakan wujud Tuhan. Kalau tidak ada yang mustahil menggerakkan jantung, tidak pantas disebut Tuhan, karena itu sebuah gerakan, sebuah af'al. Siapa yang menyembah af'al? Tidak mungkin af'al disembah, tapi fi'il adalah yang menggerakkan, dan yang ada itulah yang akan tiada. Ingat, dan semua akan kembali kepada tiada. Kenapa? Karena ini adalah sebuah wujud dan maujud, dan itu adalah semua akan tiada, kembali kepada tiada. Tiada adalah aku yang menjadikan semuanya. Tapi kalau ada aku yang menjadi kodrat, berarti posisinya aku itu ada dua. Baik, kita coba muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. Silakan Jurtab menyampaikan amanah imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong audionya yang lain dimatikan. Syukur alhamdulillah, sore ini kita bisa bertemu kembali kepada Syekh Guru kita yang sangat kita cintai bersama-sama. Semoga Syekh Guru senantiasa sehat walafiat, amin, dan bahagia beserta keluarga, insyaallah, sehingga bisa memimpin kita semuanya. Amin. amin. Terima kasih Guru atas tausiahnya. Kajian sore ini sangat dahsyat sekali, yang mana aku adalah aku di dalam aku merupakan kemustahilan. Insya Allah. Mari untuk jamaah semuanya, para imam yang ingin bertanya, yang mau mengkaji lebih jauh kepada Syekh Guru kita persilakan untuk menekan tombol. Terima kasih. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, terima kasih Bapak Imam Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah senantiasa dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah beserta keluarga, dan sehat selalu hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, insyaallah. Alhamdulillah Ayah, sampai detik ini tiada hentinya Ayah membimbing kami, memberikan kami suatu pelajaran yang bagi kami sangat bermakna. Pada hari ini Anda merasa suatu kajian yang sangat penting bagi seorang yang mengaku Islam. Kenapa? Karena kalaulah kajian ini tidak diketahui, bagaimana dia mengatakan adanya Tuhan dan tiadanya Tuhan yang sebenarnya adalah ada. Oleh karena itu Ayah, ketika pada materi kajian sebelumnya, bagaimana adanya itu, adanya padaku, adanya pada sifatku, dan ada pada alam menjadi ahad, dan sekarang akan menjadi wahidatul wujud.
kewujudannya yang wahid, yang artinya yang semuanya aku itu ada daripada kodrat atas kursi dan keramat, itu menyatakan ada yang sesungguhnya itu adalah berasal dari yang tiada. Mohon penjelasannya, Ayah. Iya. Kalau aku nyata wajibul wujud, aku wajib nyata, wajib ada itu karena diwujudkan oleh yang tiada. Yang tiada ini adalah suatu kodrat yang mustahil. Alamnya alam mustahil, kodratnya kodrat mustahil. Jadi dengan kekuatan mustahil, maka aku nyatalah ada. Jadi tidak ada yang menjadikan aku kecuali aku di dalam aku yang menjadikan diriku. Hanya aku dengan kemustahilanku, maka nyatalah aku ada. Nah, dalam semua perbuatan dari wujud aras ada, wajibul wujud dengan perbuatan wahidatul wujud menyatakan sebuah wujud yang maujud. Tetapi kodrat semuanya kodrat daripada kemustahilan aku diriku sendiri. Diriku bersifat ada dan diriku bersifat tiada. Tiada itu adalah kodrat yang bisa tempat menjadi kembalinya semua disebut dengan tiada. Jadi tidak ada kodrat sirna bagi diriku, tapi kembali kepada tiada. Tiada itu adalah wujud mustahil diriku yang ada di dalam diriku sendiri. Itulah sejatinya aku. Tapi kalau wujud wajibul wujud belum sejatinya aku. Nah gitu, sejatinya aku adalah sebuah wujud yang disebut wahidatul wujud. Disitulah ketunggalan wahid itu. Gitu. Baik, Ayah. Kalau begitu, Ayah, kalau semua yang ada itu memiliki kodrat dan akan kembali kepada tiada, sebenarnya kodrat yang memiliki kodrat itu adalah yang kemustahilan yang tiada itu tadi, Ayah. Iya, karena semuanya tiada. Karena keinginanku menjadi Tuhan, maka dijadikan aku oleh diriku sendiri dalam wujud ada, dan aku menjadikan suatu hayat, kan gitu. Nah, dengan wujud, contohnya apa? Disebut Muhammad hakikat, disebut Allah nama, disebut Tuhan derajat, disebut nur adalah kodrat, disebut batin zat nur, semua itu berasal dari tiada. Wa khalaqtuka la'ajlika wa khalaqtu li'adli. Aku ada karena engkau. Nah, ini wahidatul wujud. Engkau ada karena aku. Maka di saat aku ada itu karena engkau, karena tiada lebih dulu daripada ada. Yang tiada inilah aku pada wahidatul wujud, aku pada kemustahilan diriku. Tetapi ada, meskipun namanya tiada, hanya namanya saja yang tiada lah, dan yang ada disebut alam lah, atau dikatakan al, dan mereka adalah Allah, mereka adalah Tuhan. Gitu. Paham? Paham, Ayah. Misalnya, Ayah, kalau dikembalikan kepada diri, ketika yang hayat ini dia berifil dan dia berafal. Nah, ketika berifil ini, bagaimana ifil ini menggerakkan menjadi suatu afal yang bergerak? Berarti dalam pandangan kita sesungguhnya yang menggerakkan ini yang tiada, yang gerak ini adalah yang ada, sehingga ada dan tiada, di situ kita bisa melakukan penyaksian pada diri, ya. Iya. Kenapa? Yang ada itu diwujudkan oleh yang tiada, yang bersifat mustahil. Ya. Kalau
wa if'il tadi yang menggerakkan itu adalah kunci, terutama sekali kunci utamanya yang menggerakkan. Kalau kodrat aku pada ada, itu yang digerakkan. Aku pada ada, yang menggerakkan tidak ada lagi nama sir dan segala macam nama kecuali namanya tiada. Gitu. Tiada itu tidak berwujud batin, zat, nur, sir, tidak. Kodratnya bernama tiada, dikatakan dengan la. La itu lam alif menjadi hu, itulah aku. Aku pada tiada, aku pada ada. Aku pada ada disebut wajibul wujud, wajib ada, dan aku pada tiada disebut wahidatul wujud, wahid. Gitu, Mam. Subhanallah. Mantap sekali ayah, sehingga begitu kami mengatakan la itu kami sudah tahu posisi makomnya ya. Terima kasih ayah. Tidak sekedar hanya pengetahuan, tapi inilah yang sebenarnya apa yang selama ini ketika kita mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya ada dan tiada itu sebenarnya sempurnalah di sini ayah. Terima kasih ayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jadi kasih. kalau kita lihat tajali dari semuanya, baik wujud, baik maujud, itu adalah hakikat dari adanya aku. Berupa-rupa pada Adam, zahir, hakikat. Nur bisa tiada. Semua itu tiada. Tapi karena aku ada, ini yang menjadikan aku ada adalah kodrat aras pertama. Tetapi yang menjadikan, yang menggerakkan aras itu sendiri, yang menggerakkan denyut jantung itu sendiri adalah dari wujud wahidatul wujud, atau dikatakan dari kodrat yang tiada. Nah sekarang kalau kita lihat kuat mana ada dan tiada, segala sesuatu yang ada pasti kembali kepada tiada. Cuma tiada ini tidak ada lagi tempat kembalinya, gitu. Maka nanti bagaimana tiada ini berwujud nanti, nah, di sini kita lihat dalam rukun 14. Antara aku yang tiada menjadi ada dilaksanakan tajalinya 14 gerakan kodrat. Dari wujud ke wujud ada gerakan 14 lagi. Cara mentajalikan dari wujud ke maujud ada 14 gerakan, dan inilah akan menjadi tajalli yang akan diturunkan nanti. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Alhamdulillah, saya guru atas penjelasannya dan Khalifah Imam Anas atas pertanyaannya. Kita silakan untuk yang lain. Silakan Bapak Imam Lalu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kajian yang diberikan ini, saya pandang saya pandang dalam kajian Buya ini bahwa nur, zat, dan semua yang dinamakan kodrat itu adalah dinamakan wajibul wujud. Tentunya yang daripada yang tidak adanya itu yang dinamakan wahdatul wujud. Apakah itu yang
yang diberikan oleh Buya di kala itu bahwa akan lenyap ke sana dan akan didirikan dulu halus. Apakah itu ada kaitannya Buya? Iya, karena setiap yang ada akan tiada. Tapi setiap tiada ini tidak ada lagi masa akhirnya, kecuali dialah wujud, wahidatul wujud. Ia akan hidup nanti berkodratkan wahidatul wujud. Kalau berkodratkan wajibul wujud, itu semuanya kodrat. Tetapi wahidatul wujud adalah suatu kekuatan kemustahilan, yang mana semuanya terbuat dari mustahil. Dengan kekuatan kemustahilan batin maka wujudnya zat. Dengan kemustahilan zat muncullah nur. Dengan kemustahilannya pada nur muncullah kodrat. Tidak dikatakan beranak dan diperanakan atau diciptakan atau dilahirkan, tetapi dengan kemustahilan. Sementara yang mustahil itu yang tiada. Gitu. Ya, alhamdulillah Buya, tambah jelas dalam tausiah pengajian. Insyaallah Buya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Lalu atas pertanyaannya dan Syekh Buya atas penjelasannya. Kemudian kita persilakan Bapak Ahmad Kadani, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah dan para imam semuanya. Mohon izin Buya, di dalam kalam Buya, wujud aku pada aras, kursi dan keramat disebut juga aku. Iya. Nah, lalu mustahil pada diriku itu aku. Apa makna daripada mustahil pada diriku itu aku, Buya? Karena tidak ada lagi yang menciptakan dengan kekuatan apapun tentang adanya aku, kecuali dengan kemustahilan diriku sendiri yang ada di dalam aku. Nah, gitu. Ya, keibarat kita main ilmu dengan keajaiban yang ada di dalam diri saya bisa berbuat begini. Nah, kira-kira begitu. Ya, gitu. Paham? Paham Buya, insyaallah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Ahmad Kadani telah pertanyaannya dan Syekh Buya atas penjelasannya. Waktu saya kita silakan kepada Pak Imam Asep. Silakan Pak Imam Asep. Assalamualaikum Buya, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut pertanyaan Imam Ahmad Kadani, itu kekuatan kemustahilan itu kan sebuah wujud yang bernama tiada, Buya. Lalu di lanjutannya itu, bagaimana kekuatan kemustahilan yang bernama tiada itu bisa menjadikan suatu gerak? Nah, yang mana gerak ini kita kan tidak mungkin bertuhan kepada sebuah gerakan. Nah, makna gerakan di sini yang lahir dari kekuatan kemustahilan itu, mohon penjelasannya Buya itu. Ya. Kalau bagi kekuatan yang tidak ada yang menjadikan kecuali kekuatan itu sendiri, itu yang dinamakan mustahil. Ya, tingkatnya tidak akan tercapai oleh sesuatu pun ketinggian mustahil tadi. Siapa yang mustahil? Karena akulah dengan kemustahilanku aku ada. Tidak ada yang menjadikan aku ada dan tidak ada yang menciptakan aku ada kecuali dengan kemustahilan diriku sendiri. Mudah kan? Jadi tidak terjangkau ya Buya, maksudnya Buya? Tidak. Kalau cerita mustahil tidak cerita Tuhan, tidak cerita umat. Wahidatul wujud tidak Tuhan, tidak umat.
Aku ada karena aku ingin menjadi Tuhan. Yang menjadikan aku ada adalah kemustahilan diriku sendiri. Itulah fi'il yang menggerakkan aras yang disebut wujud. Titik awal mula jadi. Tapi mustahil tidak ada titik awal mula jadi, karena dia adalah suatu kekuatan yang bersifat tunggal, wahidatul wujud. Kalau wujud adalah wahid dari wujud dan maujud. Tapi wahid ketunggalan wujud bagi dirinya sendiri adalah tiada. Tiada itu adalah aku di dalam aku. Tiada artinya la itu artinya hu itu aku. Sementara wujud juga kodrat bernama aku. Ini yang dikatakan aku adalah aku di dalam aku. Mohon sedikit lagi Buya, di kajian yang minggu kemarin wahid dan ahad ini korelasinya dengan bahasan yang ini bagaimana Buya? Wahid itu tunggal yang tidak dijadikan oleh apapun. Tapi kalau pada wujud ada, wahid adalah dia wahid tapi aras kursi punya, itu belum wahid. Tapi aku bagi aras kursi dan keramat masih memiliki kodrat. Tapi kalau wahidatul wujud dia tidak memiliki kodrat. Dia adalah tunggal semata yang berkodrat mustahil. Gitu. Kalau aku pada ada, itu masih ada aras, kursi dan keramat. Tapi aku pada diriku sendiri adalah wahidatul wujud. Satu-satunya wujudku yang ada, wujudku yang satu. Nah gitu namanya. Nah, nanti pada masa perjalanan dia nanti dia akan mencapai titik tertinggi, yaitu sebuah makom yang dikatakan dengan tertingginya adalah kemustahilannya. Dia akan menguasai titik itu semua nanti, yang akan memperlihatkan ketiadaan itu adalah hal yang ada. Nah gitu ya. Disinilah makomnya akan muncul suatu hayat paling tertinggi dari ketiadaannya, yaitu yang dikatakan waliul wujud. Dia akan mewakili semua kodrat di dalam bertajalli nanti. Dia akan menjadi waliul wujud. Dia akan menjadi semua yang diwalikan bagi dia semuanya nanti. Nah itu baru ada ketunggalannya nanti muncul dalam ketidakadaan tadi. Paham? Insya Allah Buya. Nah, Ini disitulah nanti, disitulah dasarnya terwujudnya wali Allah itu. Ya, yang wali Allah itu adalah suatu waliul wujud yang mewakili adanya wujudnya pada perbuatan ketuhanan itu nanti. Dia akan menguasai kemustahilan itu. Paham? Insya Allah Buya. Ada pertanyaan lagi Buya, ini ada lanjutannya. Iya. Jadi antara wajibul wujud, waliul wujud, dan wahdatul wujud, itu titik singgungnya di mana Buya? Kalau kita lihat makomnya dulu. Kalau makom wahidatul wujud, dia yang menjadikan dan dia yang menggerakkan. Kalau wajibul wujud, dia yang ada, tiada yang lain melainkan dia ada. Ya. Kalau waliul wujud, adanya aku di dalam yang ada. Nanti akan timbul ada di balik yang ada. Aku adalah aku. Kalau ini aku di dalam aku. Gitu. Paham? Ya insya Allah Buya. Berarti itu tahap selanjutnya ya Buya ya. Ya, Sekarang tahap. lanjut ya.
Ya, itu nanti. Ya, insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Afsyad atas pertanyaannya dan Chef Buya atas penjelasannya. Waktu selanjutnya kita persilakan kepada Pak Imam Hartoyo. Kita persilakan waktunya. Terima kasih, Juru Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kemustahilan dan dengan adanya, berarti kan aku di dalam aku, yang mustahil kan di dalam aku, Buya. Apakah bisa disebut atau bisa kita kategorikan, Buya? Berarti yang ada ini adalah alam atau batinnya daripada yang mustahil, Buya. Mohon pencerahannya. Aku pada kodrat dan akulah pada diriku sendiri. Kalau kita ingin sesuatu kan kita nggak perlu pakai diri orang, betul? Betul. Nah, kalau kamu mau kawin pakai pinjam diri orang nggak? Enggak, Buya. Nah, timbul dari keinginan sendiri nggak? Iya, Buya. Nah, itulah aku di dalam aku. Tetapi yang nyata, yang menjadi kodrat wujud, ini adalah aku pada kodratku sendiri. Tiada yang ada melainkan aku semata. Oke. Dan aku di dalam aku, tiada yang menjadikan aku kecuali diriku sendiri. Itulah aku dalam aku tadi. Itu yang menjadi aras, gitu. Oke. Hanya aku yang bisa menjadikan diriku, yaitu mustahil bagiku. Paham? Berarti bukan kodrat batin daripada mustahil, Buya. Tidak ada yang ada. Kalau cerita wujud nggak ada batin, nggak ada sir, nggak ada nur, nggak ada apa-apa kalau cerita wujud. Berarti kodrat saja, Buya. Iya, namanya wahidatul wujud. Iya. Kalau yang ada disebut wajibul wujud. Paham? Insyaallah. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Hartoyo atas pertanyaannya dan Chef Buya atas penjelasannya. Waktu selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Imam Hamsin. Silakan Pak Imam Hamsin. Terima kasih Juru Tablik atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jaringan saya ini tidak terlalu tertarik di sini dengan ini, Buya. Kemustahilan ini kalau anu saya ya biar dia anu dulu, nggak ada jaringan dari tadi ini jarang bagus. Iya, baik. Nanti dicari dulu yang ada. Terima kasih Pak Imam Hamsin. Selanjutnya kita Pak Abdul Hadi. Pak Imam Abdul Hadi silakan. Pak Imam Abdul Hadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sekeluarga, insyaallah. Sementara saya nyimak dulu ya, Pak. Baik. Oke. Insyaallah.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waktu sudah kita silakan kepada kita silakan Pak Imam Mehdi. Di SCBUan ya. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya. Tadi ada alif badal dan alif aftar gitu Bu ya, dan ada kodrat huruf ya Bu ya. Yang kodrat huruf ya ini ya Bu ya, caranya lebih. Iya. Perjalanan alif aftar, yaitu alif tersurat itu bertajali kepada batasa sampai menuju titik akhir kembali menjadi wujud satu di pada huruf ya. Yang kedua, alif badal yang ada di dalam alif tersurat tadi ikut bertajali karena di mana zahir ada batin menjadi titik ya kedua. Berarti sudah mendapat zahir dan batin. Tapi mana zahir dan batinnya? Itulah tajalli kasrah bi yang berupa huruf ya. Ya ini artinya adalah diri hamba dan kehambaan. Karena hamba itu satu, hamba Allah dan ini adalah hamba Allah. Jadi hamba Allah dan hamba Allah. Siapa engkau? Hamba Allah. Siapa lagi engkau? Hamba Allah. Ini yang dikatakan muncul dengan adanya dua alim menjadi zahir. Zahir itu disebut rahim, tubuh rahim, yaitu tubuh makom. Rahim makumullah. Nah, jadi ada makom Tuhan, makom yang berwujud Allah berupa-rupa pada Muhammad. Nah, itulah yang menjadi huruf ya, yaitu diri sembahan dan diri yang menyembah. Diri sembahan bagi alam, diri menyembah bagi Tuhan, kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi disitulah makom ketuhanan tadi yang disebut dengan qalbinya Allah, atau dikatakan tempat berpijaknya Allah, atau as-sajadah, atau batasan Allah. Karena tidak lagi ada Allah keluar tubuh, maka batasan Allah itu adalah tubuh. Begitu ya, yaitu adalah kodrat zahirnya Allah dengan umat menyatu dalam wujud. Boleh dikatakan hamba Allah, dan siapa engkau? Hamba Allah. Ya, itu jadi dua, sama pengakuannya. Dua pengakuan, satu kodrat. Paham? Boleh meminta dan boleh memberi. Kalau yang ditanya kodratnya Tuhan pada jasad, siapa engkau? Hamba Allah, maka sembahlah. Tapi apabila ditanya dengan kekuatan umat, engkau siapa? Hamba Allah, maka berarti dia adalah orang yang terdekat dengan Allah. Paham? Insya Allah Buya, dengan berkah dan izin ridhonya Buya. Insya Allah. Amin. Baik, pada jemaah, kita kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.